Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Seperti yang saya janjikan kemarin, bagi teman-teman yang bertanya terkait dengan bagaimana cara membuat pupuk PSB atau fotosintesis bakteria. Dan video kali ini saya akan kasih tahu kawan-kawan, ini cara saya membuat pupuk fotosintesis bakteria. Oke, kita mulai. Pertama-tama yang kita siapkan adalah telur, sendok, mangkok, dan Ajinomoto, vetsin atau micin. Teman-teman tidak harus menggunakan merek ini, tapi yang terpenting adalah merek apapun boleh. Yang terpenting adalah micin. Ya, micin, ulangi lagi, bahannya telur, micin, kemudian alat yang kita gunakan sendok, mangkok. Nih sendoknya ini, dan ini mangkok. Oke. Kemudian tali rafia, lalu botol yang berisi air. Oke. Sebelum kita mulai membuatnya, saya akan jelaskan dulu. Pupuk PSB yang saya buat ini warnanya berbeda-beda karena bahan yang saya gunakan untuk membuat semua ini berbeda-beda. Untuk yang warna merah seperti ini ya, ini merah ya. Ini saya hanya menggunakan vetsin dan telur saja. Oke. Kemudian yang berwarna hijau ini saya menggunakan vetsin, telur, dan terasi. Hasilnya seperti ini, hijau ya. Sama ini yang di botol ini juga hijau legam. Ini terlihat cukup legam yang di botol-botol besar ini. Ini hijau sangat legam ya. Ini terlihat. Ini juga sangat hijau. Kelihatannya. Kemudian yang berwarna ini keungu-unguan ini saya menggunakan bahan telur, vetsin, dan saori, saus tiram. Kemudian yang ini saya menggunakan bahan telur, vetsin, dan kecap ikan. Karena seperti ini. Yang menggunakan kecap ikan seperti ini, hasilnya warnanya. Terlihat ya. Kemudian yang menggunakan saori lebih legam warnanya. Seperti ini. Beda ya. Kemudian yang menggunakan terasi seperti ini campurannya. Kemudian yang tidak menggunakan terasi dan saori maupun minyak ikan warnanya merah. Hanya telur dan vetsin saja. Oke, kita mulai. Air yang kita gunakan ini untuk yang ini ya, dengan bahan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dengan bahan yang sama ya. Ini menggunakan campuran telur, vetsin, dan terasi dengan air hujan. Ini sama bahannya, telur, vetsin, dan terasi dengan air kolam ikan mujair. Ini dengan bahan yang sama, airnya menggunakan air kolam lele. Ulangi, saya lupa. Air hujan, air kolam ikan mujair, air kolam ikan lele. Kemudian ini air yang kita panaskan. Jadi sebelum kita gunakan, air kita panaskan dulu selama 3 minggu. Kita jemur. Kita isi air, botol ini kita jemur. Kemudian ini air sumur. Ya, ini air sumur. Dan ini
menggunakan air sumur berbeda. Artinya ini sumur yang di dekat persawahan dan ini sumur yang dari rumah. Karena saya ingin tahu hasilnya sama atau tidak. Ternyata hasilnya sama saja. Meskipun airnya berbeda-beda. Jadi ini di saya dengan menggunakan campuran bahan telur, vetsin, dan terasi melahirkan PSB berwarna hijau. Meskipun airnya beda-beda ya. Yang membedakan ketika kita menggunakan air yang berbeda, yang paling cepat jadi yaitu menggunakan air hujan dan air yang kita ambil dari air kolam lele. Itu perbedaannya. Sama ini airnya, menggunakan air berbeda-beda seperti yang saya sebutkan tadi. Kita mulai cara membuatnya. Ini kopi, biar enggak gagal fokus, jadi kita ngopi dulu. Oke, kita mulai. Perbandingannya 1 telur 1 sendok makan vetsin. Kali ini saya akan menggunakan 2 telur dan 2 sendok makan vetsin. Seperti ini. Ini ya. Kita pecahkan ke mangkok. Telurnya 2, terlihat ya, 2 butir telur dengan 2 sendok makan vetsin penuh seperti ini. Ini 1, 2, lalu kita aduk seperti ini sampai betul-betul larut vetsinnya tercampur rata, tidak lagi menggumpal ya vetsinnya ya. Jadi usahakan betul-betul hancur, bercampur dengan adonan telur ini, adonan telur ini ya. Seperti ini sampai merata. Setelah tercampur rata seperti ini, penggunaannya bagaimana? Untuk 1 botol aqua atau botol air mineral berukuran 600 ml ini saya menggunakan 1 sendok makan. Nah, terlebih dulu botol kita isi air, kita kasih tali seperti ini, tali rafia ini ya. Gunanya untuk menggantung botol ini ketika kita jemur. Usahakan penjemuran terkena sinar matahari langsung, minimal 8 jam sehari. Jadi ini kita campurkan 1 sendok makan, tidak usah banyak-banyak. Setelah adonan ini kita masukkan, kita kocok seperti ini. Ingat, airnya jangan penuh, jadi segini. Gunanya untuk apa? Apabila keluar gas, ini bisa kita buka begini. Kita keluarkan gasnya. Dan yang kedua, untuk ruang kosong, biar kita bisa mengocok larutan ini. Seperti ini. Kocok rata seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita jemur di terik matahari nanti. Oke. Lalu dengan galon seukuran ini. Ini lebih kecil daripada galon le mineral yang ini ya. Ini isinya 3 kali botol ini. Berarti ini sekitar 5 liter. Ini. Saya gunakan 4 sendok makan. Ya. 1, 2, 3, 4. Sama prosesnya, kita tutup rapat seperti ini, lalu kita kocok seperti ini.
ini ya, ini udah jadi ya. Lalu untuk yang ukuran ini kita menggunakan 6 sendok untuk galon yang besar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal sedikit tanggung kita tambahkan sekalian. Sebenarnya biasanya saya hanya menggunakan 6 sendok. Lalu nanti kita kocok. Jadi setelah jadi adonan seperti ini, kita jemur di bawah terik matahari minimal 8 jam sehari, supaya fotosintesis atau PSB ini cepat jadi. Apakah dengan menggunakan bahan yang sama selalu menghasilkan warna yang sama? Belum tentu. Jadi ada yang saya buat dengan telur dan vetsin saja dengan menggunakan air sumur secara keseluruhan. PSB ini tidak selalu berwarna merah. Ada juga yang melahirkan warna hijau, tetapi persentasenya sangat kecil. Mayoritas menjadi merah kalau hanya telur dan vetsin. Lalu bagaimana cara mempercepat pembuatan PSB biar cepat jadi? Karena ini kalau PSB yang kita buat seperti ini rata-rata dia akan jadi di atas 3 minggu. Nah, agar PSB ini cepat jadi dalam 1 minggu minimal ya. Caranya kita tambahkan biang. Kalau kita menginginkan warna ini merah, maka kita tambahkan PSB yang sudah jadi ini ke botol ini. Begini. Nanti bakteri ini akan berkembang di botol ini dan warnanya pun akan menjadi merah seperti ini. Dan ini proses seperti ini dengan dicampurkan biang seperti ini membuat pembuatan PSB lebih cepat dan kemungkinan besar tidak mungkin gagal. Ini ya. Jadi fungsi dari bakteri fotosintesis ini adalah membantu tanaman untuk menangkap energi matahari menjadi energi yang siap dimanfaatkan oleh tanaman secara maksimal sehingga tanaman selalu terlihat subur dan segar. Kemudian kegunaan daripada pupuk PSB ini cukup banyak. Di antaranya membantu kebutuhan nitrogen untuk segala jenis tanaman. Kemudian yang kedua mengurangi hidrogen sulfida atau H2S di dalam tanah, serta untuk membantu akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga membantu kemampuan tanaman untuk menyerap pupuk lebih baik, sehingga kita pada akhirnya menghemat penggunaan pupuk kimia ya. Jadi bukan berarti menggunakan pupuk PSB ini terus kemudian kita tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, tetapi paling tidak menghemat 50% penggunaan pupuk kimia itu. Kalau dosisnya tadinya untuk satu tanaman itu 1 bulan membutuhkan 2 sendok makan, kita cukup menggunakan 1 sendok makan. Tetapi di tempat ini, di kebun Josgrave lokasi 2 ini, saya akan gunakan PSB ini untuk spray di daunnya dan POC dari urin kelinci untuk di sekitar perakarannya. Saya akan hentikan untuk penggunaan bahan kimia. Apakah pupuk-pupuk yang POC ini yang kita buat ini efektif meskipun tanpa penggunaan pupuk kimia. Dan ini saya lakukan sebagai solusi untuk mengatasi harga pupuk yang sekarang relatif mahal ya. Fungsi yang keempat, sel bakteri fotosintetik terdiri dari sekitar 60% protein yang terdiri dari semua asam amino esensial. Ini juga mengandung vitamin dan mineral seperti B1, B2, B5, dan B12, asam folat, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Kemudian yang kelima, penambahan suplemen atau nutrisi sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia secara tidak langsung. Sangat ramah lingkungan dan bisa mengurangi biaya produksi sampai 50%.
Kemudian fungsi yang berikutnya, membantu menstimulasi pertumbuhan akar tanaman untuk berkembang dan bercabang dengan baik sehingga menghasilkan jumlah serat yang baik. Yang ketujuh, membantu menstimulasi kekebalan tanaman seperti daun, bunga, buah, dan kulit sehingga tidak rentan terserang penyakit. Itu manfaat daripada pupuk PSB. Pupuk PSB ini atau fotosintesis bakteria merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. Ya, jadi ini merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. Pupuk PSB ini memiliki pigmen yang disebut bakteriofil A atau B yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari sehingga bahan bakar fotosintesa. Selain itu, bakteri fotosintetik merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Jadi fungsinya pupuk PSB ini cukup banyak dan di kebun saya sudah saya aplikasikan dan alhamdulillah perkembangannya cukup bagus, ada kemajuan yang signifikan. Daun-daun mulai menghijau, melebar dan subur serta terhindar atau tanaman lebih imun terhadap serangan jamur, jadi tidak mudah terserang jamur maupun hama penyakit lainnya. Pembuatan PSB seperti yang saya contohkan tadi sangat mudah dan teman-teman bisa mencontohnya dan menirunya di rumah untuk pembuatan pupuk ini. Dan ini warnanya berbeda-beda. Untuk bakteri yang ada di sini tentunya berbeda-beda dengan berbagai warna ini, pigmen yang terbentuk ini. Namun untuk menguji bakteri apa saja bedanya yang di dalam botol ini dengan warna yang berbeda, tentunya harus dilakukan uji laboratorium. Tetapi saya tidak melakukannya karena saya tidak punya alatnya. Tetapi ketika saya aplikasikan dari warna-warna yang berbeda ini, perbedaan warnanya ini teman-teman bisa lihat. PSB yang saya buat melahirkan warna yang berbeda-beda seperti ini. Ini merah tua, ini merah muda, kemudian ini hijau legam atau cenderung keunguan. Jadi ini melahirkan 5 warna yang berbeda ya. Ini bisa dilihat. Saya tunjukkan. Ini merah legam, ini merah muda, beda ya. Kemudian ini keunguan, kemudian ini hijau, dan ini agak kecoklatan. Jadi PSB itu ketika sudah jadi dia tidak mengendap, nih seperti ini. Jadi sudah tidak perlu dikocok lagi, karena dia telah bercampur. Dan ini semakin banyak bakterinya. Lama-lama kalau kita biarkan dia akan mengental. Kalau kita simpan atau kita biarkan dalam waktu yang cukup lama, dia akan mengental, bakterinya akan bertambah. Dan itu bagus banget jika dijadikan biang untuk perbanyakan daripada pupuk PSB ini. Oh ya, cara penyimpanannya gimana? Cara penyimpanannya boleh ditaruh di tempat teduh setelah jadi seperti ini. Boleh juga tetap dijemur di bawah terik matahari, tetapi perubahan warna ini akan semakin gelap jika dijemur terus-menerus. Dan itu juga semakin bagus, tetapi kita harus memperbanyak PSB sehingga yang sudah lama ini harus kita perbanyak karena makanan bakteri sudah mulai berkurang ketika sudah cukup lama. Jadi kita bisa jadikan untuk biang kalau yang sudah terlalu lama. Jadi manfaat pupuk PSB itu cukup banyak. Ini juga bisa menjadi solusi di tengah harga pupuk yang sekarang relatif mahal. Teman-teman bisa buat sendiri di rumah dan insya Allah berhasil dengan cara yang saya tunjukkan tadi. Karena ini sangat mudah sebenarnya ya. Yang terpenting adalah jemur di bawah terik matahari minimal 8 jam. Boleh di bawah, di atas plesteran, yang terpenting kena sinar matahari, tapi sebaiknya digantung biar terpaan sinar matahari cukup mengenai botol-botol yang kita jemur ini. Ini seperti itu, yang botol-botol galon ini ya, saya buat dengan galon, juga berhasil. Penjemurannya seperti ini PSB yang sedang kita jemur.
Nih, ini kita menggunakan hanya telur dan vetsin. Ini ya, terlihat ya. Dan ini pun melahirkan warna yang berbeda. Ini sudah mulai berwarna merah. Ini terlihat ya. Ini sudah mulai berwarna merah. Ini. Dan ini ada yang berubah warna hijau nih. Pigmen hijau yang terbentuk. Ini kita kotak-kotak seperti ini. Hijau ya. Yang lain merah. Jadi hanya satu yang jadi hijau meskipun bahannya sama. Jadi apa yang saya katakan tadi, bahwa menggunakan vetsin dan telur saja belum tentu menghasilkan warna merah secara keseluruhan, tetapi akan lahir warna hijau meskipun persentasenya sangat kecil. Contohnya ini ya, terlihat ya. Nih. Hijau sendirian, yang sebelah sana merah semua. Tuh. Karena itu hanya menggunakan campuran vetsin dan telur. Dan ini baru hampir 2 minggu untuk PSB ini. Jadi bisa kita lihat PSB yang saya buat ini dengan bahan berbeda-beda, dengan air berbeda-beda, dan menghasilkan warna yang berbeda-beda pula. Seperti ini. Ini yang baru saya buat tadi. Tuh, warnanya beda-beda. Ini hijau legam bahkan. Dan ini sangat hemat ya biaya pembuatannya. Cukup efektif juga ketika kita gunakan sebagai pupuk yang kita aplikasikan di daun, terutama di balik daun ya, karena pori-pori atau stomata itu berada di balik daun. Lalu apakah pupuk PSB ini bisa diaplikasikan secara kocor? Bisa, saya juga mengaplikasikannya dengan dosis 200 ml. Kita campurkan air 10 liter, kita kocorkan di media tanam atau sekitar perakaran. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.